lihat, di sini saya menggunakan Notepad++ dan nanti akan kita eksekusi dengan CMD. Setelah muncul lembar putih seperti ini, kita tuliskan dulu tugas 1, kemudian kita save dengan mengklik shortcut Ctrl S. Lalu akan saya beri nama tugas 1 dengan tipe teksnya adalah Java Source File. Akan saya simpan di folder D, lalu ITSD. Oke, save. Tugas satunya akan kita komen dulu dengan klik Ctrl K, kemudian enter, klik atau ketik public class dengan nama yang sama sesuai nama file tadi, tugas 1, kemudian buka kurung awal, kasih tutup supaya tidak lupa, dan ketik lagi public static void dengan nama main, buka kurung string, lalu kurung siku dan ARBS, tutup, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal supaya tidak lupa, kemudian enter. Di dalam public static void, tugas pertama adalah membuat deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Oke, kita akan membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, namanya adalah nilai titik koma. Nah, kita buat, selanjutnya kita beri variabel tersebut sebuah isi, atau karena dia integer kita kasih angka, misalnya 100, lalu titik koma. Selanjutnya untuk menampilkannya kita beri perintah system.out titik print line, buka kurung. Sebelum menampilkan kita kasih dulu sebuah kalimat atau kata-kata, misalnya nilai matematika saya, titik 2. Habis itu setelah kalimat ini kita beri tambah, nantinya nilainya akan berada di sini. Oke, tutup kurung, titik koma. Ini tadi adalah yang satu, membuat deklarasi tipe data integer. Oke, nomor 1 sudah. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah membuat deklarasi variabel dengan tipe data string, namanya kata, isinya struktur. Oke, yang kedua, membuat deklarasi tipe data string. Di komen biar nggak ikut ke eksekusi. String ya tipe datanya. Oke, string. Membuat apa nomor 3? Pendeklarasian array satu dimensi dengan nama array 1, tipe datanya integer, isi angkanya 12, 10, 40. Oke, sekarang kita buat tipe data integer dalam array satu dimensi. Membuat array satu dimensi dengan tipe data integer. Oke, untuk membuat array maka kita perlu tipe datanya dulu apa tadi, integer.
arraynya cukup begini, pakai kurung siku. Karena dia satu dimensi, maka kurung sikunya cukup 1. Namanya tadi adalah array 1. Oke, titik koma. Selanjutnya array 1 dia berisi 3 angka. Apa aja angkanya? Yang pertama array 1 yang pertama atau urutan ke-0 isinya adalah 10 titik koma. Array 1 ya. Array 1 yang kedua atau urutan 1 adalah 12 titik koma. Array 1 urutan ke-3 atau 2 kita tulisnya adalah 40 titik koma. Nah, bener ya. 10 12 40. 10 12 4 oh kebalik, 12 10 40. 12 10 40. Untuk menampilkan array, maka kita memerlukan fungsi for. Dengan for buka kurung integernya adalah kita misalkan i, lalu sama dengan 0 titik koma, i nya ini kurang dari 3 karena jumlahnya ada 3 titik koma, i plus plus agar dia bertambah, lalu tutup, kemudian buka kurung kurawal. Baru selanjutnya kita beri perintah print dengan sistem titik out titik print line buka kurung, kalimat pengantarnya adalah menampilkan semua angka dengan tanda kutip, dan kita sama dengan ditambah dengan nama variabel arraynya yaitu array 1, lalu buka kurung siku, inisialnya adalah i, kita tutup lagi, kemudian tutup dengan kurung biasa dan jangan lupa titik koma. Oke, berikutnya yang keempat adalah membuat deklarasi array 2 dimensi. Nama array 2, tipe datanya integer, terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Tapi ini 3 baris 3 kolom, jadi kita buat deklarasi array 2 dimensi tipe data integer. Oke, Ctrl K. Karena dia 2 dimensi dan tipenya adalah integer, maka integer kurung sikunya ada 2, kita namakan array 2. Lalu langsung kita isi aja, sama dengan buka kurung kurawal, kemudian di sini tutup. Kita buat seperti seolah-olah dia matriks ya. Jangan lupa titik koma dulu. Nah, di sini baru kita isi dengan kurung kurawal, lalu tutup kurung kurawal, koma, kurung buka, tutup, koma, buka, tutup. Oke. Tadi angkanya ada 12 10 40. 12 10 40. Kemudian ada angka 13 11 41. 13,11,41, dan yang baris terakhir ada angka 14 12 42. 14 12 42. Oke, ini perlu kita ratain biar agak simetris melihatnya. Oke, setelah mendeklarasikan array 2, hal yang perlu kita lakukan adalah menampilkannya. Caranya sama seperti array 1, yaitu dengan menggunakan for. For buka kurung integer, kita beri nama integernya selain huruf i ya, karena sudah dipakai, misalkan huruf j, sama dengan 0 titik koma j kurang dari 3 titik koma j plus plus. J ini dia untuk barisnya, jadi yang ini, baris ini, baris 1 0 1 2. Oke, terus kita tutup, kita buka kurung kurawal,
tutup lagi kurung kurawal supaya nggak lupa, enter. Di dalam for kita bikin for lagi. Nah ini untuk kolomnya, jadi baris dan kolom itu berbeda perulangannya. Kita bikin for buka kurung, integernya kita beri inisialnya K, pokoknya selain I dan J, sama dengan 0 titik koma K kurang dari 3 titik koma K plus tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, enter, tutup kurung kurawal. Di dalam for ini baru kita print perulangannya, sistem titik out titik print, cukup print aja karena nanti dia nggak berbentuk baris, ada kolomnya juga. Kok kabit, print titik print, buka kurung, tampilan matriks sama dengan, terus dikasih kutip, ditambah array 2, kurung siku yang pertama adalah J, tutup kurung, lalu kurung siku yang kedua adalah K, tutup kurung, selanjutnya kita beri tambah dan kosong aja buat memberi jarak antar angka, tutup kurung, beri tanda titik koma. Setelah itu di sini kita print system.out.print line supaya ada jarak aja. Nah ini juga kita kosongkan atau kita bikin baris baru, slice. Oh iya, terus tadi yang di atas sebelumnya seperti ini, nilai plus juga kita kasih buat baris baru ya, dapat respon. Oke, ini n kecil ya, n kecil tadi, n besar atau n kecil? N kecil. Terus ini habis kata juga ada plus slice, backslice pen, kutip, habis kata array 1 kayaknya nggak perlu. Oke, perlu deh, tapi cukup yang kosong aja supaya, atau nggak dikasih koma supaya ada jarak antar angka. Arraynya untuk array 2, oh iya, tampilan matriksnya bukan di sini ya, soalnya nanti dia akan ikut ke ulang-ulang tulisannya. Jadi di sini cukup array 2 JK. Nah kalau mau bikin kalimat tampilan matriksnya di sini aja, system.out.print line, buka kurung, tampilan matriks, tutup, titik koma. Oke, K JK. Oke, setelah itu ini ada 2 ya. Satu aja. Oke, terus ini oke itu ya. Selanjutnya setelah array 2, tugas yang kelima adalah membuat linked list dengan angka 10, 20 sampai 50. Untuk membuat linked list, maka kita memerlukan sebuah tools dengan mengimport java.util.linked list ya, supaya nanti dia bisa kebaca. Oke, selanjutnya kita buat linked listnya, kurung tajam seperti ini. Tipenya adalah integer, maka kita tulis di sini integer, tidak perlu disingkat int tapi integer. Kita beri nama list aja ya, karena tidak diminta dikasih tahu namanya apa. Sama dengan new list linked list kurung tajam kosong, kurung biasa,
Oke, selanjutnya kita perlu memasukkan nilai listnya. List.add atau tambah buka kurung 10 tutup titik koma. Karena ada 5, ini kita copy aja. Salah. Ini kita copy dengan koma 1 rapiin dikit. Oke, habis angka 10 adalah 20, 30, 40, 50. Oke, terakhir untuk menampilkan listnya kita pakai perintah sistem out.println buka kurung daftar angka sama dengan dikutip tambah nama variabelnya list tutup kurung titik koma. Oke, sekarang kita periksa dulu dari pertama deklarasi integer 100. Ini nih ketinggalan ya kutipnya. Habis itu string kata, struktur menampilkan kata-kata baris baru, array 1, arraynya ada 3, 0, 1, 2. Untuk perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, menampilkan semua angka array satunya dengan i ada. Lalu untuk membuat array 2 dimensi, kita buat tampilannya kayak gini, kurung sikunya ada 2. Kita periksa lagi. Oke, sudah cukup baik. Kita save, Ctrl S. Oke, berikutnya langsung kita coba aja di CMD atau command prompt. Otomatis saat command prompt dibuka, dia ada di directory C, maka perlu kita keluarkan terlebih dahulu dengan sintaks cd backslash lalu enter, lalu kita masuk ke directory D.2, kemudian kita buka folder D.2/ folder yang disimpan ada di -ut, u-nya u besar, -sd, struktur data. Kita klik enter, lalu kita jalankan perintah Java dengan javac dan nama filenya tugas1.java, enter. 22 itu di sini, array 1 kita buat seperti ini ya, integer array 1 sama dengan new integer 3. Lanjutnya beri titik koma, kita save, Ctrl S, kemudian kita jalankan kembali dengan klik tanda panah yang atas saja supaya ngikutin perintah yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kita tunggu. Jadi ini dia sedang meriksa ada kesalahan, ada error atau enggak di codingan kita. Setelah muncul seperti ini ya, seperti ini artinya udah nggak ada error. Jadi kita bisa tampilin apa yang ada di codingan tersebut. Perintahnya cukup sama seperti ini ya, javac tugas.java, tapi c-nya aja kita cukup hilangin c-nya supaya perintah javanya yang kita berikan gitu, jadi codingan Java yang muncul. Nah, kalau udah seperti ini udah muncul, oh iya ini menampilkan angkanya cukup satu kata aja ya, satu kalimat, berarti kita taruh ada di luar perulangan. Oke, mari kita rapihin dulu, menampilkan semua angka kita taruhnya di luar. Ini kita cut, Ctrl X, plusnya hilangkan, habis itu taruh sistem out dot print line buka kurung paste tutup kurung titik koma. Oh udah deh ya. Oke, titik koma.
kita save, kita jalankan sekali lagi dengan perintah Java. Tunggu lagi beberapa saat. Nah, seperti ini tampilannya. Nilai matematika saya 100, ini integer, menampilkan kata struktur, ini string, ini menampilkan semua angka adalah array 1, tampilan matriks array 2, dan daftar angka adalah list. Oke, sekian tugas video yang dapat saya berikan, semoga bisa menjadi referensi dan semoga nilainya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.